Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengembangan tes kognitif secara singkat. Nah, video ini nanti saya akan bagi menjadi dua bagian supaya tidak terlalu panjang. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya nanti bisa mengikuti video berikutnya. Nah, di video kali ini saya hanya akan memberikan gambaran secara umum. Nah, nanti gambaran teknis ataupun yang lebih detailnya kita bisa diskusikan di kelas atau di forum-forum lain. Baik, sekarang kita berkenalan dulu dengan tes sebagai instrumen ukur. Nah, biasanya istilah tes itu kita gunakan jika kita mengukur konstruk-konstruk kognitif, meskipun bisa juga digunakan untuk mengukur instruk non kognitif, misalkan kepribadian, itu ya tes kepribadian. Tapi secara umum saat ini istilah tes sendiri banyak digunakan untuk mengukur konstruk kognitif. Nah, tes kemampuan kognitif itu banyak digunakan sebagai salah satu bentuk instrumen, bisa dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan asesmen, seleksi, penilaian pendidikan, sertifikasi, dan sebagainya. Nah, tes kognitif ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah tes potensial, yang kedua adalah tes aktual. Nah, kita akan ulas satu persatu tes potensial dan tes aktual. Tes potensial sering juga disebut sebagai tes prestasi. Jadi tes prestasi itu adalah gambaran hasil dari pembelajaran atau pelatihan. Nah, karena sifatnya dia aktual, biasanya dia berkembang sejalan dengan proses pembelajaran. Jadi, ketika proses pembelajaran sudah mencapai 80%, maka yang diukur adalah 80% dari proses pembelajaran itu. Gitu. Nah, biasanya tes prestasi itu optimalisasinya dibatasi oleh profil potensi. Jadi, ketika potensinya tinggi, kemudian proses belajarnya optimal, nah biasanya prestasinya juga akan tinggi. Tapi ketika potensinya rendah, biasanya prestasinya juga akan rendah. Nah, tes prestasi dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Jadi seperti tes saat kita sekolah dulu, pada waktu UTS mungkin kita dapat nilai jelek, tapi pada waktu UAS kita bisa jadi dapat nilai yang tinggi. Nah, karena apa? Karena proses belajar saat UTS dan saat UAS bisa jadi berbeda. Jadi perubahannya bisa signifikan dari waktu ke waktu. Nah, tes prestasi ini dirancang untuk mengukur penguasaan domain materi pada bidang tertentu. Isi tes dibatasi oleh silabus. Jadi, tes prestasi itu mengukur apa yang sudah dipelajari oleh individu. Kalau konteksnya dalam pendidikan atau dalam perkuliahan, tentu tes prestasi ini adalah mengukur apa yang sudah diberikan di kelas, yang sudah diajarkan, yang sudah ada dalam silabus atau kurikulum. Nah, pemaknaan skor dari tes prestasi merupakan deskripsi keberhasilan saat ini. Jadi fungsinya hanya melihat prestasi saat ini, belum tentu 1 tahun kemudian akan sama. Nah, proses validasinya ini lebih mengutamakan validitas isi. Nah, nanti kita akan bahas apa itu validitas isi. Nah, kemudian jenis tes yang kedua yaitu tes potensi. Tes potensi merupakan deskripsi abilitas seseorang, memerlukan stimulasi untuk dapat berkembang. Nah, biasanya untuk mendapatkan potensi yang maksimal, individu itu mendapatkan stimulasi yang banyak. Nah, profil abilitas merupakan peluang relatif kemampuan yang dapat dioptimalkan. Jadi kalau namanya potensi itu belum tentu muncul secara aktual. Nah, biasanya tes potensi itu tidak mengalami perubahan yang berarti dari waktu ke waktu. Kalau dites hari ini, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, hasilnya biasanya relatif setara, tidak terlalu berubah. Tes potensi dirancang untuk mengukur kompetensi sebagaimana didefinisikan oleh konsep teoretik abilitas yang diukur. Keterkaitan dengan kurikulum itu sangat minimal.
Oleh karena itu, tes potensi biasanya tidak menanyakan hal-hal yang sifatnya hafalan atau hal-hal yang sifatnya sudah kita pelajari, tapi lebih ke penalaran dasar. Pemanaan skor itu merupakan peluang mencapai keberhasilan di masa mendatang. Oleh karena itu, validitasnya biasanya menekankan validitas prediktif. Nah, biasanya tes potensi itu kalau untuk seleksi kita mengenal tes potensi akademik untuk memprediksi apakah di masa mendatang orang ini mampu memiliki prestasi akademik yang baik atau tidak. Nah, itu dua jenis tes kognitif, ada potensi dan ada prestasi. Nah, langkah-langkah dalam menyusun tes kognitif secara umum seperti ini. Pertama, kita menetapkan terlebih dahulu domain ukur atau memilih konstruk teoritik. Nah, biasanya domain ukur kalau tes prestasi itu kita peroleh dari silabusnya. Jadi apa saja yang sudah diajarkan, nah itulah domain ukurnya. Sementara kalau tes potensi kita biasanya mengacu pada teori tertentu. Nah, setelah kita tetapkan domain ukurnya atau konstruk teoritiknya, kita susun blueprint atau kisi-kisi dan spesifikasi tes. Nah, blueprint ini nanti memuat domain ukur apa saja yang akan kita buat. Spesifikasi tes nanti memuat hal-hal yang berkaitan dengan tes. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, setelah itu kita validasi indikator keprilakuannya, apakah sudah tepat atau belum untuk mengukur domain ukur atau konstruk teoritik yang hendak diukur. Kemudian setelah divalidasi indikatornya, kita mulai menulis item, menulis butir. Nah, butir yang sudah ditulis ditelaah terlebih dahulu. Nah, biasanya telaah di sini oleh tim kecil atau tim penyusun, ditelaah secara kualitatif. Kalau memang sudah baik, dilakukan validitas isi. Nah, validitas isi dilakukan untuk melihat apakah butir yang dibuat itu sudah relevan untuk mengukur domain ukurnya. Itu. Kalau belum relevan ya harus direvisi. Itu ya. Nah, setelah divalidasi isi, kemudian diuji cobakan ke sampel yang besar. Nah, biasanya minimalis itu 30 orang untuk melihat daya beda dan juga reliabilitas dari tes yang dibuat. Nah, kalau misalkan ternyata hasil uji coba kurang memuaskan, kita bisa balik lagi ke langkah sebelumnya, ditelaah dan diperbaiki. Tapi kalau sudah, kita bisa lanjut ke validasi konstruk kalau mau, ataupun kalau tidak bisa langsung dirakit tesnya dan estimasi reliabilitas akhirnya. Nah, setelah itu baru kita menerbitkan tesnya. Nah, ini langkah secara umum. Nah, nanti kita akan breakdown untuk tes prestasi seperti apa, untuk tes potensi seperti apa. Oke, ini secara umum menetapkan domain ukur atau konstruk teoritik itu seperti apa. Jadi pada tes prestasi, domain ukur itu biasanya diambil dari kurikulum. Jadi kalau untuk sekolah SD, SMP, SMA biasanya dari Kemendikbud itu sudah ada standar kurikulumnya. Jadi tes yang dibuat itu juga harus mengikuti standar kurikulum. Misalkan untuk tes UAS, ujian nasional, untuk ujian nasional itu sudah ada kisi-kisi dari Kemendikbud, gitu ya. Jadi ujian nasional nanti harus mencakup domain materi ini saja, ini. Nah, tes itu harus dibuat menyesuaikan dengan kurikulum tersebut. Nah, kalau untuk tes potensi biasanya ditentukan berdasarkan konstruk teori siapa yang akan digunakan. Misalkan kalau kita menyusun tes intelijensi, nah kita mau pakai teori intelijensinya siapa. Nah, konstruk juga disesuaikan dengan tujuan ukur. Misalkan kalau kita mau membuat tes TPA untuk calon mahasiswa baru, itu tentu berbeda domain ukurnya kalau kita mau membuat tes TPA untuk calon tentara, karena kebutuhannya berbeda. Domain ukur itu dituangkan dalam blueprint. Nah, kemudian setelah menyusun domain ukur, kita tentukan spesifikasi tes. Apa itu spesifikasi tes? Jadi spesifikasi tes ini berisi deskripsi
berbagai karakter yang menyangkut item dan tes tersebut, baik dari segi isi maupun wujud fisiknya. Nah, karakteristik itu meliputi apa saja? Bisa banyaknya item, format dan tipe item, apakah format mau pilihan ganda atau IC atau isian singkat atau benar salah. Kemudian tingkat kesukaran item, apakah saya mau buat item yang sulit semua atau mudah semua, atau saya buat merata gitu ya. Kemudian juga tata tulisnya seperti apa, itu tercantum dalam spesifikasi tes. Nah, sebelum menyusun, kita biasanya membuat ini terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk bisa menulis item, kita biasanya membutuhkan penulis item. Nah, kenapa penulis item itu penting? Karena penulis item itu adalah ujung tombak kualitas item ini baik atau tidak, tes kita ini baik atau tidak ditentukan oleh item yang ditulis. Nah, penulis item idealnya itu sudah mendapatkan pelatihan untuk menulis item. Beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menjadi penulis item. Yang pertama, dia harus memahami spesifikasi dan blueprint tes. Jadi spesifikasi dan blueprintnya sudah harus dijelaskan terlebih dahulu ke penulis item. Kemudian juga dia harus memahami kaidah-kaidah penulisan item yang baik. Dia harus memiliki kreativitas yang tinggi, dan khusus untuk tes prestasi, penulis item biasanya adalah guru atau orang yang menguasai bidang pelajaran yang diteskan. Jadi kalau kita mau membuat soal UN mata pelajaran bahasa Indonesia, yang membuat biasanya adalah guru bahasa Indonesia, karena dia yang menguasai materi tersebut. Nah, kemudian format item bisa macam-macam, bisa pilihan ganda, jawaban pendek, benar salah, atau IC. Nah, itu tadi secara sekilas proses penyusunan tes kognitif. Di video berikutnya kita akan bahas lebih detail bagaimana konstruksi tes prestasi dan juga tes potensi, mulai dari menetapkan domain ukur atau konstruk yang mau diukur sampai ke menulis itemnya seperti apa kaidah-kaidahnya. Baik, saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.